Cek, hai teman-teman, apa kabar? Teman-teman yang baru bergabung, teman-teman yang baru bergabung boleh dibantu untuk tap-tap layarnya ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome. Suara saya bisa terdengar? Teman-teman yang baru bergabung, suara saya bisa terdengar? Ya, welcome teman-teman yang baru bergabung. Tolong dibantu tap-tap layarnya ya, teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Hai. Wih, absen pertama apa kabar Bang Bintang? Duduk manis dong. Hai teman-teman yang lain, selamat datang. Bantu-bantu tap-tap layar ya. Hari ini kita sudah puasa di hari ke-14 ya. Ya, welcome teman-teman. Suara saya terdengar jelas di sini di live-nya TikTok? Ya, bagi teman-teman yang baru hadir hari ini ya, selamat datang, ahlan wa sahlan, salam kenal ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab, lebih ke tata bahasa ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya merasa ketinggalan ya, di ID saya yang ada tulisannya Dinsmine ya, di platform sebelah di YT, itu ada rekamannya. Teman-teman nanti bisa lihat rekamannya dari materi pertama sampai materi ke-13 yang kemarin. Insya Allah materi 14 ini saya akan upload setelah ini ya. Ya, kebetulan hari ini juga saya agak hektik ya, mudah-mudahan bisa langsung segera diupload gitu. Gimana teman-teman, suara saya terdengar jelas? Yang di TikTok boleh komen terdengar jelas. Jika suara saya terdengar jelas yang di TikTok. Hai teman-teman yang baru hadir, tolong bantu tap-tap layar ya teman-teman ya, terima kasih. Ya, welcome teman-teman yang sudah hadir. Bagi teman-teman yang baru join, kita belajar bahasa Arab secara grammar. Itu gunanya untuk apa? Untuk ketika teman-teman membaca Al-Quran menjadi lebih paham maknanya ya. Bukan cuma sekedar arti. Mungkin teman-teman akan berpikir, ya ngapain susah-susah belajar ya. Akan beda ketika kita membaca Al-Quran tapi kita mengetahui maknanya dengan ketika kita membaca Al-Quran terus selalu melihat terjemahannya. Ya, salam kenal Kakak Laili. Nah,
ketika kita membaca terjemahannya akan berbeda, karena kalau terjemahan itu kan secara umum ya, tapi kalau kita tahu tata bahasanya tuh lebih merasuk ke hati, seperti itu. Nah, insya Allah selama Ramadan ini saya akan live di jam 6 pagi. Nah, setelah Ramadan insya Allah saya akan live juga, cuma belum tahu mulainya kapan ya, setelah Lebaran itu ya. Terus juga untuk jamnya, tetapi untuk setelah Ramadan kita akan belajarnya untuk menerjemahkan Al-Quran ya, dari juz 1. Nah, modalnya dari mana? Modalnya pelajaran kita dari materi 1 sampai 29 ya. Insya Allah selama Ramadan ini setiap hari live sampai materi ke-29. Nah, modalnya dari materi 1 sampai 29 ini nanti kita untuk menerjemahkan. Apakah cukup modal 29 materi ini? Sebenarnya enggak, gitu ya, sebenarnya enggak. Nah, nanti teman-teman ketika belajar menerjemahkan juga sekalian mempelajari nahunya ya, syarafnya seperti itu. Tetapi yang di sini kita pelajari tata bahasa ini memang lebih banyak ke syarafnya ya. Kenapa kita mempelajari tata bahasa ini? Tentunya untuk memahami Al-Quran ya. Jadi Al-Qurannya itu sudah turun, sudah ada, sudah berbentuk kitab itu, baru dibuat ilmunya untuk orang-orang non-Arab seperti kita agar tahu bahwa maknanya ya, agar kita bisa memahami maknanya Al-Quran ya. Jadi dibuatnya seperti itu. Ya, sudah jam kurang 1 menit ya. Sebentar ya. Tapi suara saya terdengar jelas. Terima kasih ya teman-teman yang sudah klik love orange-nya ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah terdengar jelas ya. Baik, sudah jam 6 kita mulai ya. Teman-teman ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Tetap semangat untuk berpuasa? Tetap semangat untuk beramal soleh, berbuat kebaikan? Ya, alhamdulillah ya. Kita tetap semangat ya. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh rahmat ya. Semua apa yang kita kerjakan insya Allah berlipat ganda. Nah, terutama ketika kita beribadah dan beramal soleh ya. Nah, kita belajar di bulan Ramadan juga nih, belajar ilmu syar'i ya di bulan Ramadan nih, Masya Allah ya. Enggak di bulan Ramadan aja keutamaannya itu ada banyak, ada lebih dari 100 keutamaan, apalagi di bulan Ramadan tentunya keutamaannya itu ya salah satunya adalah pahalanya lebih berlipat ganda ya. Belajar ilmu syar'i itu apa aja ya teman-teman, misalnya belajar membaca Al-Quran, belajar fikih ya, dengerin ceramah ya, termasuk belajar bahasa Arab ini. Apa sih gunanya kita belajar bahasa Arab ini? Belajar bahasa Arab ini ketika kita membaca Al-Quran, kita jadi lebih tahu maknanya. Sama seperti misalnya teman-teman ya yang suka nonton drakor, drama Korea ya, itu mungkin teman-teman juga lagi belajar bahasa Korea ya, bagaimana mengucapkan terima kasih misalnya seperti itu. Nah, itu teman-teman belajar bahasa Korea atau bahasa dulu zaman-zamannya Meteor Garden mungkin ya, belajar bahasa Taiwan gitu ya, supaya apa? Supaya lebih paham. Nah, sekarang kita belajar bahasa Arab juga supaya kita lebih paham ketika kita membaca Al-Quran ya. Ini maknanya apa sih? Kan enak ya kalau kita baca Al-Quran itu bisa lebih paham gitu.
tapi kan ada terjemahannya, ya tapi beda kalau kita melihat terjemahannya aja gitu ya, itu akan berbeda dibandingkan kalau seandainya teman-teman membaca terus langsung memahami ya, memahami apa sih maknanya ya, apa maknanya, apa maknanya ayat ini ya, apa maknanya ayat ini ya. Nanti teman-teman insya Allah habis lebaran ini ya, di bulan Syawal ya, kita akan mempelajari terjemahan mulai dari juz 1. Nah, materi hari ini adalah materi ke-14 ya, yang kita akan membahas tentang isim secara umum dan khusus. Bagi teman-teman yang baru menyimak hari ini ya, jangan khawatir, karena kenapa? Rekaman seluruh live dari materi 1 sampai materi 13 kemarin sudah ada di YT, di Dinsmind ya. Teman-teman bisa lihat di playlistnya, itu judulnya rekaman live Ramadan ya, silakan bisa lihat di situ. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau melihat VT-VT-nya dulu, VT-VT-nya itu durasinya sekitar 5 menit sampai ada sih yang 20-an ya, 22 menit. Tapi rata-rata 5 sampai 9-10 menit, itu silakan teman-teman melihatnya di sini, di TikTok ini sama di sebelah, itu yang judul playlistnya adalah Ramadan Series. Ya, nah hari ini kita akan membahas isim secara umum dan khusus ya. Nah, isim umum dan khusus, tapi kita sedikit mengulang ya dari materi pertama ya. Di materi pertama kita membahas tentang pembagian kata. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin buat teman-teman yang sekarang usianya 30, 40 dan baru mau belajar dan merasa, aduh saya kan nggak sekolah Islam, aduh saya bukan anak pesantren gitu ya, saya bisa paham nggak gitu ya. Teman-teman jangan khawatir karena kita punya, hai kopi rempah Arab Urban, welcome, ahlan wasalan. Kita punya kesamaan ya, kita punya kesamaan ya. Nah, izin saya sekitar 30 detik ya pasang VT-nya. Dari SD sampai SMA saya sekolah negeri, kemudian saya kuliah di IKJ dan lulus S1. Kemudian hobi saya selain motret, saya juga suka ngedit-ngedit di laptop. Kegiatan saya selain cuap-cuap di depan orang-orang ya, alias sebagai MC atau moderator, juga sebagai pelatih silat, pelatih MP, merpati putih, dan juga pengurus di Pengda. Saya pernah belajar bahasa Arab baik offline dan online. Demikian tentang saya. Nah, jadi udah tahu ya, saya SD sampai SMA sekolah negeri, bukan anak pesantren. Saya nggak pernah sekolah Islam kayak apa namanya, SMP-nya tuh Thanawiyah, Aliyah gitu ya, nggak pernah. Terus saya kuliahnya itu di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. D3 saya pengarah acara televisi atau penyutradaran televisi, S1 saya penyutradaran film ya. Jadi saya lebih banyak berkutat di lapangan. Kemudian saya belajar bahasa Arab itu di usia 42 tahun menjelang 43 tahun. Ya, sekarang usia saya tahun lalu ya, 2024 51. Ya, jadi saya belajar bahasa Arab itu bukan di waktu muda, di usianya juga lewat dari 40 ya. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang ada usia 50 tahun atau 60 tahun gitu ya, berpikir bahwa ya saya kan udah 60 tahun gitu kan, situ kan belajar 40 tahun waktu itu gitu ya. Teman-teman jangan khawatir karena kenapa? Di kelas yang saya pegang itu juga ada yang baru belajar di usia 70 tahun, ada yang 78 tahun, ada yang 80 tahun, 82, bahkan ada yang ketika pertama kali belajar sama saya itu usianya 83 tahun. Ya, saya ketemu sama beliau di bulan Juni waktu itu ya, perkenalan, dan kita belajarnya itu nggak ketemu secara langsung tetapi via online ya, via Zoom meeting. Mulai belajar sama saya bulan Juli pada saat itu. Teman-teman kalau mau kepoin profil saya ya, baik di TikTok ataupun di YT,
itu ada ya bapak-bapak yang, kalau di YT bapak-bapak yang main organ ya, tapi kalau di TikTok ada bapak-bapak itu dia pakai peci hitam ya. Nah itu banyak tuh, ada melafalkan hafalan, ada menerjemahkan Al-Quran, teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah cuma memang ketika belajar itu ya, beliau setiap hari mengulang materi. Terus teman-teman mungkin bisa berpikir gini, ya dia kan udah tua, udah gak ada kerjaan, udah gak ada kesibukan gitu ya. Jadi bisa fokus belajarnya. Jangan salah, memang orang tua itu secara waktu mungkin ada, tetapi mereka juga punya penyakit. Mereka gak bisa ngeliat yang misalnya terus-terusan atau duduk lama-lama. Seperti itu ya. Nah yang saya ceritakan tadi adalah seorang bapak ya, pada saat itu usianya 83 tahun. Namun Allah sayang dengan beliau, 25 Desember 2023 beliau meninggal. Tetapi saya berapa bulan ya sama beliau itu, mengajar di kelas beliau tuh benar-benar berkesan. Kenapa? Karena saya mengukur diri saya gitu ya. Usia saya pada saat itu mungkin sekitar 49-50 ya. Terus saya berpikir, wah kalau saya diberi umur seperti beliau, saya sanggup nggak belajar sesuatu yang belum pernah saya pelajari ketika saya muda. Ya, nah mungkin ini bisa jadi semangat teman-teman ya. Teman-teman mungkin di sini ada yang usianya 40, 50, 60 gitu ya. Tetap semangat belajarnya untuk kita biar lebih paham. Dan tentunya ketika kita belajar ini kan kita belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Tentunya godaannya juga banyak. Nah sekarang tinggal tergantung kita mau digoda atau enggak gitu ya. Kita bisa melawan enggak godaan itu ya. Godaannya banyak ya, belajar ilmu ini dibandingkan kalau misalnya kita kemana-mana lah gitu ya. Yang apalagi kalau misalnya kita bersenang-senang jauh dari Allah ya. Nah baiklah, kita masuk ke materi yang saya mengulang dari materi pertama ya, sedikit aja. Kata di semua bahasa itu terbagi-bagi ya. Jadi kenapa sih kayaknya kalau belajar bahasa Arab berat banget gitu ya, kalau belajar bahasa lain enggak gitu ya. Ya yang tadi saya katakan, ketika kita belajar bahasa Arab, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentu godaannya banyak, sekarang tinggal tergantung kita mau digoda atau enggak gitu kan. Nah kata di dalam bahasa Indonesia terbagi ada kata benda, di dalam bahasa Inggris ada noun ya, noun atau noun gitu ya. Noun bahasa Sunda teh ya, noun kata benda. Nah kalau dalam bahasa Arabnya kata benda itu adalah isim ya, ISIM ya, pakai M ya, bukan pakai N, karena kalau pakai N jadinya isim, malu ya. Jadi isim ya, itu kata benda ya. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja, kalau dalam bahasa Inggris itu verbs, kalau dalam bahasa Arab itu fi'il. Sama kan ya. Tapi kata-katanya susah, ya mungkin karena baru sekarang kita dengarnya ya, jadi kelihatannya susah. Coba kalau sering-sering kita dengerin seperti kayak kita dengerin bahasa Inggris gitu ya, itu ya jadi akhirnya jadi biasa gitu ya. Yang ketiga, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata sambung ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh contohnya misalnya ada in, on, at gitu ya, di gitu ya. Nah kalau di dalam bahasa Arab itu ada huruf ya. Nah dari pembagian kata-kata ini ya, pertemuan pertama sampai hari ini kita akan membahas isim dulu. Fi'il insya Allah kita akan belajar besok ya. Jadi kita akan membahas isim dulu. Nah isim simpelnya tadi kan kata benda. Tapi definisinya ya, isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu ya. Jadi isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu ya. Itu teman-teman bisa diingat ya, bahwa isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ketika kita mengetahui bahwa isim kata yang tidak berkaitan dengan waktu, bisa nggak ya kalau kita bilang bahwa isim itu selamanya? Bisa ya. Jadi itu kalau konteksnya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dari isim
ya, yang dimulai dari isim. Tapi kan kita nggak tahu kata-kata yang isim itu kayak gimana gitu ya. Nah, ada cirinya. Ada cirinya. Jadi cirinya isim itu ada yang pertama adalah yang bertanwin. Fiil itu nggak pernah tanwin ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata-kata di Al-Qur'an itu ada yang bertanwin. Contohnya nih, kitabun itu udah pasti isim. Akhirannya bertanwin udah pasti isim. Masjidun isim. Kitabun artinya buku atau kitab. Masjidun artinya masjid. Ya. Baitun rumah, udah isim itu. Madrasatun sekolah. Isim. Sayaratun mobil. Isim kan? Nah, berarti kata benda ya. Itu kalau udah bertanwin, udahlah itu isim. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di awal kata gitu ya, itu isim, ya ayat tersebut berlaku forever ya, selamanya. Nah, kemudian ciri yang kedua, sebenarnya cirinya ada ketiga ya. Ciri yang kedua itu adalah dilekati al. Al itu bisa nggak kita bilang alif lam? Bisa ya, tapi sebagian juga mengatakan yang depan itu bukan alif tapi hamzah ya. Jadi hamzah al. Cuma mungkin teman-teman taunya alif lam, ya boleh sih gitu ya. Tapi kalau mau lebih simpel bilangnya al ya, beral. Contohnya apa? Al-kitabu. Kalau yang di atas tadi bertanwin, kitabun. Kalau yang di bawah, al-kitabu. Ada nggak bedanya selain yang satu beral, yang satu tidak beral? Coba dilihat-lihat. Ada nggak bedanya? Kira-kira. Selain al, ya sama yang tidak beral, yang satu bertanwin, yang satu tidak bertanwin. Ya, jadi kalau kita sudah menggunakan al, dia tidak bertanwin. Ya, nah, welcome back Laili. Nah, contoh kan tadi bertanwin sama beral itu tidak boleh bersatu. Jadi kalau kita sudah beral berarti tidak boleh bertanwin. Jadi kalau kata-kata seperti ini al-kitabun ini udah salah. Ya, ini sudah salah. Ya, jadi kalau sudah beral itu tidak bertanwin. Ya, jadi pilih salah satu. Ya, nah di materi ke-14 ini kita akan membahas kata yang beral sama yang tidak beral. Karena sebenarnya ya, contoh nih ya tadi ya, kitabun artinya sama. Kitab atau buku, al-kitabu juga artinya sama. Kitab atau buku. Terus bedanya apa? Bedanya di makna. Nah, teman-teman yang menyimak materi dari pertama sampai hari ini ya, baru terjawab nih. Hari ini insya Allah ya, kenapa yang satu kitabun artinya begini. Bukan artinya, maknanya. Yang beral maknanya seperti ini. Nah, tapi buat teman-teman yang baru belajar hari ini ya, pagi ini, ya nggak apa-apa juga. Nanti teman-teman bisa simak dari materi pertama, kedua. Boleh nggak misalnya itu di-share materinya? Silahkan, di-save silahkan, di-favorit silahkan. Baik yang di sini maupun di YT, itu silahkan ya. Tapi sebaiknya ketika teman-teman menyimak, itu sebaiknya dicatat ya. Jadi disimak rekamannya, mau rekaman live atau VT ya, itu disimak, di pause terus dicatat. Beda nggak antara yang VT sama rekaman yang live kayak gini? Materinya sama, tapi tentunya karena di live ini saya 1 jam, pastinya bisa contoh-contohnya lebih banyak ya. Terus juga ada interaksi sama teman-teman ya. Nah kalau yang VT ya udah langsung to the point seperti itu saja ya. Nah tanwin sama al, tadi ya isim yang bertanwin sama al tidak boleh bersatu. Jadi kita nggak bisa nulisnya seperti ini, al-kitabun. Udah al bertanwin nggak boleh. Nah hari ini kita akan mempelajari isim yang umum dan khusus. Ya, isim yang umum dan khusus. Jadi isim itu, kata benda itu ada yang umum dan khusus. Ada yang umum dan khusus ya. Nah yang umum seperti apa ya, berarti artinya ya secara umum general ya. Tetapi
welcome Dologita, welcome Cang Roy ya. Nah, tetapi kalau isim secara khusus berarti spesial. Ya. Nah, yang umum itu kita sebut isimnya nakiroh. Ya, yang umum itu isim itu nakiroh. Kalau teman-teman merasa aduh ini istilahnya susah-susah banget, ya udah teman-teman ingat aja itu umum. Ya, tapi kalau teman-teman mau menulis misalnya umum sama dengan nakiroh, silakan. Ya, kalau sekarang nggak sempat tulis, nanti aja dengerin rekamannya. Ya, kalau misalnya sempat menulis silakan. Kalau enggak, ya nanti dengerin rekamannya. Kalau mau screenshot silakan. Ya, yang penting teman-teman mudah untuk belajarnya. Ya, dan belajar itu harus seneng ya, karena kalau nggak seneng kita kerjanya terpaksa ya. Kalau kita seneng, happy ya, mau belajar 5 jam, 6 jam itu tetap happy ya. Nah, umum itu nakiroh ya, sedangkan yang khusus itu makrifah ya. Umum itu nakiroh, khusus itu makrifah. Hai Ani, selamat datang, welcome ya. Nah, pada dasarnya semua isim itu umum. Semua isim itu umum atau semua isim itu nakiroh ya, semua isim itu umum. Hanya ada 6 yang khusus. Hanya ada 6 yang khusus. Kenapa sih kita mesti tahu ini? Nanti teman-teman ketika membaca Al-Qur'an ya, mengetahui ada isim yang umum sama yang khusus itu akan beda maknanya. Maknanya ya. Nah, pada dasarnya isim itu adalah umum. Hanya ada 6 yang khusus. Yang pertama itu adalah domir, kata ganti. Kita sudah belajar ya, kita sudah belajar di materi sebelumnya. Baik domir yang terpisah, munfasil seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Itu domir yang terpisah atau domir yang tersambung. Hu huma hum, ha huma hunna, kakumakum, kikumakunna, yana. Nah, itu semua domir berarti dia khusus, makrifah, spesial. Sudah tertentu ya, itu seluruh domir ya. Jadi pada dasarnya semua isim kata benda tadi itu adalah umum kecuali yang 6. Yang pertama domir, seluruh domir ya. Kemudian ada namanya isim isyarah. Kita sudah belajar isim isyarah itu kata tunjuk dekat ini, kata tunjuk jauh itu ya. Ini untuk yang laki-laki hadza, untuk yang perempuan ininya hadihi ya. Kata tunjuk jauhnya untuk laki-laki dzalika, kalau untuk perempuan tilka ya. Semua isim isyarah, baik yang tunggal, yang ganda maupun yang jamak ya. Nah, itu dia khusus ya, makrifah. Jadi kalau teman-teman melihat ada domir di Al-Qur'an, ada isim isyarah, berarti dia masuknya isim yang khusus, yang spesial ya. Nah, kemudian ada namanya isim alam. Isim alam itu nama. Nama orang. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ya, semua nama-nama ya. Nama kita ya isim alam yang saya sebutkan itu kan nama-nama yang ada di Al-Qur'an ya. Kemudian termasuk Maryam ya, semua nama-nama yang ada di Al-Qur'an itu. Kemudian isim alam itu ada nama kaum. Nama kaum Quraisy ya. Itu ada nama negara, nama kota, pokoknya seluruh nama itu termasuk isim yang spesial. Hai manusia, isim alam bukan Bu manusia. Kalau manusia, kata manusia kan insan. Insan itu bukan, tapi nama. Misalnya John, Johnnya, nama Johnnya. Ya, itu isim alam. Tapi kalau manusia itu kan dia kata bendanya, insan, ya, itu bukan isim alam, ya. Jadi nama John,
Ani, Roy, Laili, ya, Din gitu, itu nama ya. Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, Surabaya itu nama. Indonesia, Mesir, Arab, Amerika, Inggris itu nama ya. Itu isim alam. Ya, isim alam jadi sesuatu ya. Jadi gini, isim yang khusus itu yang sudah ditujukan ya, yang sudah spesial lah, yang kita sudah ketahui. Kalau umum ya secara umum. Ya, secara pada umumnya ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya isim itu umum, hanya ada 6 yang khusus. Yang pertama tadi domir, seluruh domir. Yang kedua itu adalah isim isyarah, kata tunjuk. Yang ketiga adalah isim alam, nama. Ya. Nah, yang keempat itu isim alam udah bernama. Ya, isim alam udah bernama, betul ya. Nah, isim mausul yang kemarin kita pelajari. Ada alladzi, ada allati ya. Nah, itu yang artinya yang. Tapi apakah seluruh isim mausul itu dia ma'rifah? Nah, kemarin kita belajar isim mausul yang ma'rifah. Ada isim mausul yang nakirah, yang umum ada. Itu yang ma sama man. Kemarin kita belum belajar ya. Ma artinya apa? Man itu artinya siapa atau orang. Ya, jadi kalau ma sama man itu masuknya umum ya. Nah, itu udah 4 ya. Yang kelima, nah ini yang dari pertemuan pertama sampai kemarin itu masih tanda tanya, isim yang beral. Jadi kalau tadi contohnya kitabun itu dia masih umum. Tapi kalau pakai al-kitabu dia khusus. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh gini. Kitabun itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya book. Ya, kitabun itu book. Tapi kalau al-kitabu itu the book, ada the-nya ya, the book. Nah, jadi bisa dibedakan ya, kalau book ya buku secara umumnya. Tapi kalau the book, buku itu buku yang dimaksud. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya, oh ternyata secara maknanya itu berbeda kalau isim yang beral sama yang tidak beral. Walaupun artinya sama, ya. Jadi nanti ketika kita melihat di Al-Qur'an, kita akan bisa engah nih, oh yang yang khusus, yang ma'rifah ini berarti maknanya sudah tertentu, ya. Kemudian yang terakhir keenam ya, idofah dengan ma'rifah. Maksudnya apa? Kata itu disandarkan dengan kelima yang tadi. Ya. Jadi kata yang disandarkan kepada yang kelima tadi. Kalau disandarkan kepada bukan yang kelima tadi berarti bukan ma'rifah. Ya. Jadi kata yang disandarkan sama yang kelima tadi. Ini memang mungkin pengertian yang nomor 6 ini memang buat teman-teman yang baru belajar, ini mungkin masih sulit ya. Tapi nanti ketika kita melihat di Al-Quran ya, insya Allah nanti setelah Ramadan ini kita akan mempelajari terjemahan Al-Quran. Nah nanti akan ketemu tuh idofah yang ma'rifah. Nah teman-teman itu diperkuat dulu materi-materi dasarnya dulu. Jadi ketika kita menerjemahkan Al-Quran, insya Allah kita sudah kuat materi dasarnya, insya Allah nanti nggak bingung lagi ya. Kalau seandainya misalnya belum kuat, nanti menerjemahkan sedikit bingung ya, seperti itu. Nah, contohnya ya. Contohnya untuk idofa ya. Kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Kita lihat namanya yang nomor 2 ya, Zaidin. Kitabu kitab. Zaidin itu nama orang. Nama orang tadi kan termasuk isim alam. Ya, isim alam ya. Isim alam itu nama orang termasuk isim alam. Tadi kan kalau idofa itu adalah kata yang disandarkan kepada yang 5 tadi. Isim alam termasuk yang 5 enggak? Yang pertama tadi isim domir, isyarah, isim alam. Termasuk ya berarti ya. Nah berarti ini idofanya idofa yang ma'rifah. Ya, idofanya idofah yang ma'rifah. Thank you John atas follow-nya. Nah, kitabu Zaidin ini berarti dia idofah yang ma'rifah. Nah,
bagaimana contohnya kalau dia idhofa yang umum? Yang umum. Di sini ada kata kitabu tolibin. Ada kata kitabu tolibin. Nah, kata tolibin, ya, kata yang kedua ini kita lihat dia tolibin itu artinya pelajar, ya, atau penuntut ilmu. Tolibin itu pelajar, ya, atau penuntut. Nah, tolibin itu kita lihat dia domir bukan? Bukan. Kita lihat lagi domir tadi, ya. Huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antum antuna nggak ada. Kalau di domir yang tersambung humahum hahumahunna kakumakum kikumakunna yana nggak ada juga tolibin. Di isim isyarah juga nggak ada, ya, hadani haulai nggak ada gitu, ya. Terus di isim alam ini kan bukan nama orang, ya, bukan nama tempat, ya. Jadi bukan. Yang keempat tadi isim mausul. Juga bukan. Isim yang beral di sini dia tidak dilekati al. Berarti dia tidak termasuk yang 5 ini. Ya berarti ini idhofanya adalah idhofa yang nakiroh atau idhofa yang umum. Jadi tidak semua idhofa. Idhofa itu terdiri dari sebuah frase, ya, yang terdiri minimal dari 2 isim, ya. Bisa 2 isim, bisa 3 isim, ya. Seperti itu. Jadi bukan 1 isim. Jadi ini kan kayak kitabu, dia buku isim, yang kedua juga isim, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau yang di atas itu dia ma'rifah. Kalau yang di bawah dia nakiroh. Jadi idhofa itu tidak semuanya ma'rifah, tidak semuanya khusus, tidak semuanya khusus. Jadi ada yang umum, ya. Ini pengertian idhofa. Nah, buat teman-teman yang baru hari ini datang gitu, ya, terus sudah gitu welcome Bang Yahya. Nah, itu misalnya belum mengerti tentang idhofa, ya, nggak masalah, ya. Baik, yang ma'rifah berarti yang kitabu zaidin, ya, atau kitabu zaid kalau seandainya di waqaf, dan yang di bawah kitabu tolibin atau kitabu tolib itu dia nakiroh yang umum, ya, yang umum. Nah, sekarang kita lihat ma'rifah dan nakiroh di surat Al-Insyirah, ya. Teman-teman boleh membuka Al-Qur'annya, boleh, ya, kalau yang ada di dekatnya Al-Qur'an, tapi kalau tidak ada bisa kita lihat di sini. Kira-kira dari ayat kelima ini ada enggak isim yang ma'rifah? Ada enggak isim yang nakiroh? Ada enggak yang khusus? Ada enggak yang umum? Kalau teman-teman enggak bisa menulis Arabnya, tulis Latinnya aja. Ditulis kira-kira. Atau kalau misalnya belum ini, tulis aja dulu ada atau tidak. Ada atau tidak. Ada enggak nih yang umum? Ada enggak yang khusus? Ada yang umum, ada yang khusus. Tulis aja. Saya nanti enggak nanya. Oke, kata Kakak John ada, ya. Jadi ada yang umum, ada yang khusus, ya. Atau hanya ada yang umum aja. Enggak ada yang khusus, ya. Umumnya fa'inamal. Umumnya fa'inamal. Oke, ya. Mungkin ada yang lain. Boleh diketik-ketik. Oke, baik, ya. Nah, di ayat ini ada yang umum, ada yang khusus, betul, ya. Yang khusus itu isim yang beral, yaitu al-usri. Al-usri. Ya, jadi yang umum dan khusus ini kita melihatnya isim, ya. Karena isim itu ada yang umum dan khusus. Tadi kan isim itu pada dasarnya umum, hanya ada 6 yang khusus. Nah, al-usri ini khusus. Kenapa? Karena dia isim yang beral, ya. Al-usri domir bukan, isim isyarah bukan, isim alam nama orang bukan, isim mausul bukan. Isim yang beral, ya, isim yang dilekati al. Kemudian ini tadi, ya, satu, ya.
kemudian ada yusra. Yusra itu, lihat, dia dilekati al enggak? Ya, berarti dia adalah umum. Dia adalah umum, ya. Yang satu al-usri itu adalah khusus, yusra adalah umum karena tidak dilekati al, oke? Sekarang kita lihat kata-kata yang lain ya. Fa itu huruf, artinya maka, ya. Maka inna itu juga huruf, artinya sesungguhnya. Ma'a dia isim, ya, artinya ma'a itu artinya bersama, ya, ma'a bersama. Nah, saya stop sampai sini dulu ya, ma'a bersama. Kalau seandainya saya mengatakan gini, saya dan, misalnya di sini siapa ya? Mbak Laili ya. Saya dan Laili datang ke masjid, ya. Saya dan Laili datang ke masjid. Saya menggunakan kata dan pakai waw, ya. Saya dan Laili datang ke masjid. Kira-kira saya dan Laili datangnya bersamaan atau bisa berbeda? Kalau saya pakai wa ya. Wa kan artinya dan. Saya dan Laili datang ke masjid. Bisa sama-sama, bisa berbeda. Tapi yang jelas datang. Bisa datangnya bersamaan, satu dari kiri, satu dari kanan, datang bersamaan. Bisa beda. Ya. Nah, tapi kalau ma'a, saya bersama Laili datang ke masjid. Kira-kira barengan enggak? Saya bersama Laili datang ke masjid. Kira-kira barengan enggak? Coba. Kalau saya dan Laili belum tentu barengan. Tapi kalau saya bersama Laili itu barengan. Kita lihat ayat ini. Ma'a bersama. Fa inna ma'a, maka sesungguhnya bersama. Bersama apa? Al-usri artinya kesulitan. Ingat, kesulitan ada al, berarti kesulitannya spesial, khusus. Maka bersama, maka sesungguhnya bersama kesulitan yang spesial itu, yang khusus itu, terdapat yusra, kemudahan secara umum. Jadi ketika kesulitan itu datangnya itu kesulitan sama kemudahan enggak sendiri-sendiri tapi barengan. Ketika kesulitan yang kecil ini datang bareng-bareng ya. Ketika kesulitan kecil ini datang, kemudahan yang umum sebenarnya. Ya. Tapi karena ketika kita sulit, mentoknya di situ aja, kita jadinya ngerasanya aduh, susah, mentok sana sini. Padahal kita punya Allah yang kita bisa minta supaya ditunjuki ya kemudahan-kemudahan itu. Ya. Nah, ini baru satu tadi ya, antara al yang khusus dengan yang tidak beral yang umum. Oke. Masih di ayat yang sama, ya. Ada di dalam bahasa Arab itu namanya, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya comparative degree atau superlative degree. Ada kata-kata yang bermakna lebih atau paling. Contohnya, Allahu Akbar. Akbar itu dari kata kabir, artinya besar. Kalau akbar artinya paling besar. Jadi Allah Maha Besar, ya, Allahu Akbar. Nah, tapi teman-teman pernah dengar nggak kiamat kubro? Kiamat yang besar. Nah, bedanya apa antara akbar sama kubro?
Bedanya kalau akbar itu untuk isim yang laki-laki. Kalau kubro isim yang perempuan. Secara arti sama. Sama-sama kiamat kubro, kiamat yang besar atau kiamat yang paling besar. Bedanya kalau kiamat itu isimnya kategorinya mu'annas atau perempuan. Sekarang kita lihat kubro. Kubro itu huruf kafnya domah. Huruf ba-nya sukun. Sekarang kita lihat usri. Usri huruf pertamanya, alnya jangan dilihat ya, ainnya. Ainnya dia domah. Huruf keduanya sukun. Kalau ro-nya kasrah jangan dilihat karena kalau huruf terakhir itu tergantung kedudukannya di dalam sebuah kalimat itu dia bisa fathah, domah atau kasroh ya kalau huruf terakhir. Kita lihat huruf pertama domah, huruf tengahnya sukun. Itu tadi kan kubro berarti paling. Nah, usri kesulitan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan yang paling sulit dan itu tertentu ya yang paling sulit terdapat, lihat yusro ada domah, ada sukun. Paling mudah dan secara umum. Artinya ketika kita ada ujian ya, nggak usah mentok. Karena Allah itu menurunkan ya barengan. Bersama, maka sesungguhnya bersama kesulitan yang kecil ini terdapat kemudahan, itu barengan turunnya. Kesulitan yang kita anggap, aduh nggak bisa apa-apa. Ya terus mikirnya apa? Udah kalut, mikirnya bundir, aduh jangan sampai. Ya. Ini kita baru dari tata bahasa loh. Coba kalau misalnya teman-teman gak belajar tata bahasa cuma ngelihat dari terjemahannya doang. Gak masuk ke sini. Ya, pentingnya kita belajar tata bahasa. Ya, tata bahasa Arab supaya apa? Kan Al-Qur'an itu pedoman hidup kita. Ya. Pedoman hidup kita kan enak kalau kita paham sampai di sini. Tapi kalau seandainya enggak kan kita cuma ya ngawang-ngawang aja. Itu aja kadang-kadang ada banyak godaannya terus kita bisa lupa. Ya, tapi kalau seandainya kita bisa paham ya, terus setiap hari kita pelajari, insya Allah kita jadi ingat. Ya, insya Allah kita jadi paham. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman melihat di Al-Quran ya isim yang ma'rifah, yang khusus. Tadi cirinya udah tahu kan? Ya, ada 6 yang khusus itu ya. Domir, isim isyarah, kata tunjuk, isim alam, nama, isim mausul yang allazi, allati, terus yang kelima isim yang beral, ya. Kemudian yang keenam adalah idofah yang kata tersebut dilekati oleh kelima isim yang tadi. Bagaimana dengan ayat-ayat lain? Ya, nanti ketika kita menerjemahkan Al-Quran kita akan belajar ya, tetapi teman-teman ya selama Ramadan ini dikuatkan dulu materi-materinya. Buat teman-teman yang baru belajar hari ini ya, rekamannya ada, terus kemudian VT-VT-nya, konten-kontennya juga ada. Nah konten-kontennya itu durasinya sekitar 5 menit, 10 menit, ada sih yang 22 ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ya. Jadi ketika kita sekarang membaca Al-Quran, ya, materi-materi yang kemarin sudah dipelajari, welcome Kandi Rahmat, itu teman-teman bisa bisa melihat materi-materinya, terus bisa mengaplikasikannya ketika kita membaca Al-Quran untuk memaknai lebih dalam, ya. Nah, materi hari ini insya Allah sudah selesai, ya. Buat teman-teman yang baru join hari ini ya, baru join juga baru beberapa menit yang lalu atau baru aja datang ya, itu bisa simak rekamannya di YT ya, di Dinsmind. Di Dinsmind itu silahkan ada playlistnya yang judulnya rekaman live Ramadan ya. Itu ada dari materi 1 sampai 14.
Kenapa yang sampai 13? Kenapa yang 14 belum? Kan 14 baru sekarang ya. Jadi awalnya itu 2 hari Ramadan itu saya live di 2 platform, di sini sama di Dinsmind. Tetapi setelah 2 hari itu saya amati, saya analisa, ternyata sayanya nggak konsen ya. Kenapa saya nggak konsen? Karena saya harus mendengarkan semua yang ada di platform itu, suara saya terdengar jelas nggak, gambar terdengar jelas nggak. Jadi sebentar-sebentar mata saya kesana kemari, terus di sini tuh ada delay suara saya, ya ada delay. Kebayang nggak, saya pada saat itu pakai 4 earphone. Jadi satu kuping itu ada 2 earphone, ya. Jadi tuh delay suaranya. Nah selama 2 hari itu saya amati ternyata tidak efektif. Welcome Nyai. Nah terima kasih Kakak Jona. Kemudian akhirnya saya putuskan saya fokus di sini di TikTok untuk live-nya, kemudian rekamannya itu di Dinsmind. Jadi buat teman-teman yang aduh baru nyimak sekarang, silakan simak rekamannya di Dinsmind di yang judulnya rekaman live Ramadan. Tetapi kalau mau lihat VT-nya itu durasinya 5, 10, 9, 22 itu ada di sini juga. Dan ada di Dinsmind yang playlistnya judulnya Ramadan Series, itu diklik aja. Nah kalau untuk yang VT-nya itu sudah sampai materi ke-23. Nah teman-teman kalau mau nyimak silahkan. Nah saran saya ketika menyimak ya, simak itu dicatat. Boleh nggak diketik? Saya bisa kok nulis huruf hijaiyah. Boleh, tetapi kalau kita ngetik baik di handphone, di laptop segala macam itu one touch. Mau huruf apapun cuma one touch. Sedangkan kalau kita menulis kan akan beda, huruf mim beda, huruf ain beda, huruf h beda, ya kan kita menulis. Nah ketika kita menulis, gerakan ini kan masuk motorik kita akan jadi lebih ingat. Karena saya pernah mengalami, saya itu ketika baru belajar di usia 42 tahun menjelang 43 tahun, dan saya merasa saya itu high tech, saya bukan gaptek, semua itu saya by handphone, terus juga by udah tulisan thank you, udah by handphone, terus udah gitu juga ada laptop pakai huruf hijaiyah, cepet, benar, rapi, iya, tapi inget kurang. Karena kenapa? One touch, tek, jadi gitu ya. Nah, cuma kan kalau sekarang ini saya tidak tulis tangan karena tentunya lebih rapi, saya bikin seperti ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman simak di TikTok sini sama di Dinsmind ada tuh materi-materi saya yang di sana, terus saya masukin ya ke sini, itu formatnya format horizontal ya, format landscape. Nah itu memang untuk ke sana. Nah tapi yang sekarang saya bikin ulang lagi untuk format yang di sini. Makanya teman-teman tadi kalau ngelihat materinya itu kan tulisannya besar-besar, karena saya tahu ini teman-teman banyak yang pakai handphone. Kalau yang di sebelah sana itu di YT sana itu kan bisa pakai laptop, bisa pakai smart TV gede gitu ya. Itu makanya polanya itu dia lebih ke landscape horizontal dan tulisannya mungkin dalam satu halaman itu bisa lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat VT-VT-nya di Dinsiregar ya, di sini kalau rekamannya sama VT-nya juga ada di Dinsmind. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang mau bertanya, kita boleh loh komalan loh, teman-teman boleh naik ke atas ya. Silahkan ya. Silahkan naik ke atas. Ya. Boleh silahkan kalau mau naik ke atas. Ya, jangan khawatir saya tanya-tanya, enggak. Ahlan wa sahlan. Mbak Laili. Assalamualaikum. Pak. Ya Mbak Laili bisa Ya, mendengar nanti. saya? Maaf saya belum Siap. bisa dengar Mbak Laili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus earphone yang satu lagi nih sebentar. Nggak kedengeran soalnya satu lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas. Alhamdulillah jelas. Mbak Leli tinggal di mana nih? Saya tinggal di Serang, Banten, Mbak. Di Serang, Banten. Nggak
nggak jauh dong dari saya itu di Depok. Dan Oh, saya itu Depok. pengurus daerah Banten untuk Heeh. Merpati Putih. Jadi saya pengurus daerahnya, saya sekretarisnya, dan saya sering ke Serang karena ketua Pengdanya itu rumahnya di Serang. Gitu. Jadi saya sekretarisnya. Oh iya, Gitu. iya, iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Merpati Putih ya. ya betul. Kalau boleh tahu, Bu Leili usianya berapa nih? Sudah tua Mbak, sudah 58 tahun. 58, berarti kalau saya 51-nya berarti 50-nya baru, Ibu 58 menjelang 60 ya? Jalan. Ya jalan ya, oke. Nah, Bu Leili kan nyimak dari awal ya? Baru masuk ini, saya baru pertama kali ini mendengarkan, maksudnya ketemu. Ya baru ketemu hari ini, tapi tadi dari hari ini kan tadi kan udah nyimak dari awal ya, dari hari ini ya? Ya pagi ini. Iya di awal. Di awal. Saya itu punya murid-murid itu kan usianya 70 tahun, 78, 82. Ya, terakhir kan 83 tapi udah meninggal. Jadi kalau misalnya saya kan sering ketemuan tuh jadi karena kan mereka juga ya belajar via meeting itu kan juga pastinya ada yang kurang paham ya, terus ketemuan, kita rame-rame ngumpul gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang mereka itu diantar sama anaknya, mereka ngomong gini, Papa mau ketemu sama teman Papa, Mama mau ketemu sama teman Mama. Tahu nggak sih anak-anaknya mereka tuh berpikiran bahwa ketemunya sama yang seumuran mereka gitu ya. Ternyata ketemunya sama saya dan anak-anaknya biasanya lebih tua dari saya gitu ya. Nah itu teman-teman saya itu usianya banyak di 70-an. Biasanya nih yang geng 70-an suka ada yang masuk nih ke TikTok karena mereka install TikTok itu cuma mau dengerin ini. Biasanya kan mereka kan di meeting ya, di Zoom meeting sama saya, terus mereka dengerin, biasanya yang 70-an ada di sini. Gitu. So far, Bu namanya kan mau belajar. Iya, betul. So far, Bu Leili. Saya Iya, gimana Bu Leili? Iya, saya mau pengen belajar bahasa Arab tuh. Soalnya ngaji juga, ya ngaji bisa ngaji, tapi namanya ngajinya sengaji-ngajinya gitu, belum. Tapi kan kita sudah mau belajar, udah alhamdulillah ya Bu, dengan usia segini. Betul ya, tetap semangat ya. Tadi penyampaian saya ada yang tidak bisa dipahami? Alhamdulillah, cuman tadi saya baru sebentar tadi, terus karena ada suatu hal tadi saya tinggal sebentar terus masuk lagi gitu. Makanya tadi saya bilang di awal dong tadi masuk, tapi nggak konsisten dengerin sampai ini tadi ya, gitu tuh. Karena kan ini kan kondisinya memang tadi saya tadi melihat ini dulu gitu profilnya Mbak gitu, tadi ke saya buka itu tadi gitu tuh masih apa gitu tuh, lihat dulu gitu tadi. Siap. Baik ya, Bu Leili ya. Sekarang kita ke Pak John nih. Pak John, ahlan wassalam. Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah dari suaranya kelihatannya masih anak muda ini, benar gak? Enggak, sudah tua Bu. Keren Bu, keren banget Bu. Udah tua? Udah tua berapa umurnya? Ini bapaknya umurnya 50 lebih juga nih modelnya suaranya. Coba berapa Pak? Ya di bawah 50, saya masih 40-an lah. Masih 40 berapa? 48. Nah iya 50 kurang dikit. Iya berarti beda 10 tahun sama Bu Leili ya. Iya. Ini aja Bu, saya menariknya kan gini Bu ya. Dari kata kerja gitu di Al-Quran itu Bu ya, ternyata maaf ya, saya itu orang yang dari misalkan dari itu back to basic lah, kembali ke awal lah. Misalkannya huwa gitu, kata kerja laki-laki gitu ya. Nah itu yang ternyata di situ banyak kalau saya kan belajar tentang ketauhidan lah, ternyata di yang Ibu tadi jelaskan itu nyambung banget gitu. Yang bernama, yang tidak bernama gitu Bu. Itu kan luar biasa gitu. Betul. Pada mulanya kan tidak bernama tapi bernama. Kalau di alam itu yang bernama, misalkan saya udah punya nama, disebutnya isim apa tadi Bu? Isim ma'rifah atau khusus. Isim ma'rifah. Nah itu kan itu luar biasa Bu, untuk belajar saya dari oh ternyata ketauhidan itu tersembunyinya dari kata kerja dari Al-Quran ini. Makanya saya tertarik gitu Bu. Ya,
Masya Allah. Saya izin apa ya? Ntar di TikTok Ibu pasti apa ya? saya tulis di situ soalnya Bu dengan seperti ini kayak tadi Yusri gitu ya. Yusrin gitu. Tapi itunya domatain in tapi di Yusronnya domatain an itu tuh luar biasa, Bu. Iya. Itu kebukanya gini, Bu. Maaf dikit ya, Bu ya. Boleh. Nah, Nggak usah jadi dikit, banyak juga nggak apa-apa, Pak. enggak, ini saya gini, Bu. Domatain in gitu ya. Itu kesulitannya satu, tapi Yusronnya domatain an gitu ya. Ya itu kata Ibu yang datangnya bersamaan itu apa ya, domatain an yang dua itu Bu, double itu masuk banget. Makanya dari apa kata kerja maupun itu dari Al-Quran benar juga ya si Ibu. Saya perhatikan kan Bu yang tadi Ibu itu Yusri gitu, rokasoi gitu ya, terus di ujungnya Yusron gitu, ro domatain an datangnya bersamaan gitu. Luar biasa Bu, luar biasa. Makanya saya izin ya Bu ya, apa ikhlasnya, ridhonya, ilmunya ntar saya contek Bu ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya itu akan senang sekali misalnya ya di sini bukan hanya Pak John atau Bu Laili dan semua teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya setelah menyimak materi saya bisa dipahami, kemudian tularkan kepada orang lain, berbicara kepada Insya orang lain. Allah. Kenapa? Karena kalau Alhamdulillah. misalnya saya senang nih misalnya di share, tapi saya akan senang lagi kalau misalnya Pak John atau Bu Leli bisa nerangin sama orang lain yang seperti ini. Karena ilmunya nggak jadi disimpan sendiri. Kalau ilmunya disimpan sendiri bisa lupa. Dibagikan lagi. Betul, betul. Nah, kenapa sekarang saya ini di TikTok ini saya begini bukan karena saya pinter. Itu adalah salah satu cara saya untuk saya tidak lupa. Coba kalau saya begini, lupa. Jadi ada kenangan gitu, ada terkenang. Oh waktu itu nanya begini-gini gitu, jadi teringat lebih cepat. Satu aja Bu ya, tadi Akbar gitu. Kabir kan kabir untuk perempuan ya. Bukan. Kabir apa? Itu artinya besar. Kalau besar, kubro, terus kubro kalau untuk kubro ya untuk perempuan itu kan tersiratnya Bu luar biasa. Kiamat kubro. Kenapa kiamat kubro itu tidak buat perempuan gitu, tapi akbar buat laki-laki. Ya. Benar nggak Bu ya? Iya betul. Nah itu Bu luar biasa Bu, saya menangkapnya itu mantap gitu. Kenapa ini akbar ini tidak disebutkan kepada perempuan, tapi kalau kubro itu ke perempuan, tapi akbar itu ke laki-laki gitu. Hu akbar berarti kan huanya itu rahasianya luar biasa Bu. Ibu saya terima kasih banget, saya izin buat PT Ibu untuk saya tulis Bu. Sama, ya. Silakan. Bagaimana? Jadi dari kata-kata itu kan itu sebenarnya kalimat tauhid yang luar biasa gitu. Betul. Jadi kita tahu mengetahui penjelasan dari sini nih, tahu arti kata-kata itu maknanya, tuh gitu ini itu maknanya apa gitu. Ya beda nggak kalau kita cuma baca terjemahannya. Iya kan di terjemahan itu kan hanya istilahnya sepintas istilahnya gitu biar orang tahu gitu tuh. Tapi kalau memaknainya atau memahaminya betul ya tentunya ada penjelasan kenapa ini harus kubro atau ini harus akbar gitu tuh, mungkin seperti itu ya pemahaman saya tuh seperti itu. Jadi kan kata kerja laki-laki tanya kan huwa ya buhu gitu ya. Itu luar biasa, itu ilmu yang luar biasa banget bagi saya. Kalau untuk perempuan kan hak kan gitu tuh ya. Makanya di situ huwa Allahumma firlahu Allahumma firlaha misalnya gitu tuh. Mantep ya. Orang meninggal kita baca seperti itu ya, betul. Ya. Tapi walaupun sedikit gitu Bu, saya bisa menjabarkannya luas gitu Bu. Luar biasa Bu. Alhamdulillah. Jadi sudah ada bisa pengertian istilahnya udah memaknainya lebih luas lagi gitu tuh berarti. Walaupun itu mengambilnya. Betul. Itu luar biasanya jadi. Jadi yang saya tangkap memutuskan gitu. Di TikTok ya, karena sebenarnya kan saya juga punya kelas khusus, terus saya kan sebenarnya mainnya di YT ya, gitu. Tapi kenapa saya memutuskan di TikTok? Jadi gini, di TikTok itu untuk orang yang bisa melihat live saya itu bisa lebih banyak. Contohnya, Bu Laili sama Pak John itu kan tadinya kan belum kenal saya, belum tahu saya. Iya, betul. Belum follow saya. Tapi kalau di YT itu kan harus yang sudah subscribe saya. Begitu live langsung.
ya kan? Mm-mm. Jadi jangkauannya lebih besar yang di sini, ya makanya saya memikirkan ini. Terus yang kedua, saya tuh gini, kenapa saya nggak pernah yang bilang gini, tolong follow saya, tolong ini segala macam, kenapa? Tidak semua orang ketika Pengen belajar, pengen bukan itu, tahu. bukan maksudnya tidak semua orang yang masuk ke saya itu tahu cara follow. Hmm. Atau bukan tahu, ada yang tahu tapi belum tentu mau. Saya nggak mau maksa. Mm-mm. Saya orangnya nggak mau maksa. Sama di YT saya mau subscribe silahkan, enggak juga nggak masalah gitu ya. Saya tidak akan memaksa ya. Nah jadi saya bikin ini sebenarnya satu pertama untuk diri saya. Kenapa diri saya supaya ingat. Yang kedua tetap untuk diri saya juga sebenarnya. Kenapa? Ketika kita meninggal kan ada 3 ya yang tidak terputus. Ilmu, amalan. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau Betul. saya memberikan ini, ketika saya meninggal, ini kan ngalir terus pahalanya ke saya walaupun saya meninggal. Betul. Yang saya kejar. Karena kita membagikan. Betul. Memberikan ilmu, membagikan ilmu, dan orang itu menerapkan lagi dan menularkan lagi lah, kan semakin mengalir. Betul. Tiada henti. Betul, tiada henti. Jadi istilahnya tuh menyelamatkan usia kedua kita setelah kita meninggal. Kan kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal kan? Kapan, betul. Belum Bu, boleh saya tanya Bu, ini namanya apa ya? Apa? Dulu kan saya belajar kayak nahu gitu. Kata ba, yak tubu, Sebenarnya kalau yang materi ini masih materi umum. Besok ya insya Allah tuh materi ke-15 itu, mulai materi 15 sampai 29 kita akan belajar fi'il. Nah fi'il itu nanti mulai masuk materinya syaraf. Ya. Kalau yang materi kalau fi'il itu kan maaf Bu, mau nanya tuh arti kata fi'il itu berarti apa ya? Kalau bahasa Indonesianya gitu. Baku ya Bu ya. Jadi fi'il mudhari, fi'il madi gitu ya. Tapi itu nanti akan ada di materi-materi itu ya penjelasannya. Fi'il itu adalah simpelnya kata kerja. Kata kerja. Ya kita mengerjakan istilahnya atau kerja gitu ya. Definisinya adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Nah insya Allah kita besok bisa belajar. Memang saya memilih waktu jam 6. Kenapa jam 6? Banyak teman-teman saya yang bilang gini, pagian banget sih, itu kan jamnya ngantuk. Iya jamnya ada yang ditiup-tiupin tuh matanya. Iya, karena kalau saya bilang, iya. Soalnya gini, karena jam 6 itu kalau saya sampai jam 7, itu setelah jam 7 kan saya suka ada kelas lagi di Zoom meeting. Atau saya harus kayak hari Rabu itu saya harus ke Rawamangun, rumah saya di Depok, saya harus ke Rawamangun. Jadi jam 7 kelar, langsung saya pergi ke Rawamangun gitu. Nah kalau saya misalnya jam 9 itu di Senin, Selasa, Rabu itu saya udah nggak bisa. Maaf, kalau di Depok di mana tinggalnya, di daerah apa? Di Depok itu kan luas ya? Ya di area nggak sampai Sawangan sih Bu. Saya di Perumahan Maharaja. Kenapa saya bisa total saya bilang saya di Perumahan Maharaja? Karena rencananya sore ini, saya sedikit promo ya. Sore ini saya kebetulan ada grand opening. Saya buka kebab Istanbul kebab ya yang sama di daerah itu. Ya, jadi hari ini sore nanti ada ininya, ada apa namanya tuh, ada grand openingnya, ya kita buka launchingnya. Nah Istanbul kebab Turki itu saya buka franchise dan itu di rumah saya. Oh ya mudah-mudahan lancar, berkah rezekinya. Makasih banyak atas doanya. Ya jadi saya kadang-kadang bukan hanya ngajar, jadi di sini banyak nih di kepala saya pengin ini, pengin itu, karena ya tadi saya itu kuliahnya itu di IKJ. Kesenian, suka ngedit, suka bikin macam-macam, suka syuting gitu kan. Terus saya ikut bela diri, saya pelatih. Jadi inovasinya banyak, motivasinya banyak ada. Kegiatan saya pelatih silat gitu kan. Saya pengurus juga, pengurus Pengda di Merpati Putih. Jadi awal bulan kemarin, awal bulan Maret ya, saya ikut akhir bulan Rakernas rapat kerja nasional ya kan tentang di Merpati Putih di silat. Di Merpati Putih, gitu. Jadi saya tuh di sini tuh banyak, makanya ini Din Siregar ini aktifnya masih aktif Bu, masih aktif di mana-mana. Kan masih muda. Alhamdulillah. Masih muda ya. Iya, itu kan
usia segitu tuh lagi usia fokus-fokusnya pengen Oh gitu. puncak. Lagi Biasanya puncaknya, seperti itu. Iya, lagi pengen di lucu-lucunya ya. top-topnya itu, di top-topnya gitu tuh pengennya itu tuh. Karena saya udah melewati dengan usia segitu tuh. Mhm. Itu. Saya sudah welcome Jamal. Saya sudah pernah dioperasi 2 kali, Bu. Sakit apa? Operasi lutut gara-gara kecentilan nendang. Udah kecentilan loncat, udah tahu usianya Oh, menjelang di atas 45 itu udah lah ya, nggak usah lari-lari, nggak iya, usah loncat-loncat lagi gitu ya. harus dijaga. Lupa sama umur. Ketika lagi ngelatih, ya loncat-loncat, gitu kan sakit ternyata meniskusnya robek dan itu terjadi sampai 2 kali. Pertama dioperasi, belum setahun, baru 11 bulan, nendang lagi. Nendang lagi, berarti nggak boleh nendang-nendang itu Kecil. tandanya gitu. Operasi kedua, dokternya sampai bilang gini, Bu nggak kapok, kapok saya dok kapok. Jadi kalau sekarang Sakitnya kan minta ampun itu kalau disendi. enggak, saya merasakan sakitnya ketika naik dan turun tangga aja sih. Iya kan maksudnya gitu karena dia ditekukkan gitu. Kalau lurus Ya, kan nggak ya. begitu gitu. Kalau jalan saya masih bisa, tapi begitu naik turun tangga itu luar biasa Kerasa. sakitnya. Makanya saya operasi. Makanya kata dokter, doyan amat Bu dioperasi, enggak cukup 2 kali aja. 2 kali. Ya mungkin ini peringatan Allah kepada saya supaya biar sadar bahwa saya sudah tua gitu ya. Udah gak anak muda lagi, jadi tolong gitu ya dijaga gitu kan. Nah, jadi Iya, seperti itu. di samping itu harus apa namanya konsumsi aja vitamin untuk ini gitu daya Ya, tahan insya tubuh. Allah, insya Allah itu ya gitu. Baik, Pak John atau Ibu Laili ada yang mau ditanyakan? Bu, Iya, Nak. cukup makasih ya Bu ya. Terima kasih apa Sama-sama. ilmunya ya Bu. Ya, buat teman-teman Saya- Saya yang- izin Bu biar ikut. berkah ya Bu ya. Saya Ya, izin sama-sama. itu yang di TikTok di PT Ibu ntar saya pelajarin. Saya minta izin ke Ibu ya secara Boleh, ya. langsung. Silahkan mau di cuma dilihat aja, dipelajari atau mau di save, di favorit, di share, di download itu silahkan. Siap. Yang di sini maupun di YT ya itu yang Dinsmine itu silahkan ya. Silahkan. Soalnya ada gini Bu, maaf ya. Ini khusus buat saya. Soalnya kan dari saya diberikan penjabaran. Oh ini ternyata satu kata itu membuat saya Banyak. tuh terkagum kayak tadi hu gitu, hu akbar gitu buat laki-laki. Kenapa tidak untuk ke perempuan gitu? Ternyata di situ ini gitu. Makanya dari kata bahasa itu kata Itu tadi saya nggak ngedengerin tadi pas lagi keluar tadi Nggak itu. apa-apa, Pas masih apa, aman dari insya kata Allah, Bu. Siap. Atau di ada videonya yang nanti khusus juga ada. gitu. Ada yang khusus dan ada yang umum kan di situ kan ya. Yusri, Yusro. Oh, ternyata benar gitu. Kalau Yusri itu semuanya Ya. gitu. Tapi yang khusus, pasti di situ di situ itu maksudnya ada ada Jamak pengetahuan. jamak single istilahnya gitu tuh ya. Iya, ada pengetahuan yang luar biasa buat saya Bu ya. Itu padahal cuma satu ayat. Itu aja Bu. Ada lagunya tuh Pak John, ada lagunya Pak. Apa? Hah? Jangan Abang. insya Allah ada jalan ya, Maher Zain ya, atau jangan menyerahnya The Massive ya. Ya. Jangan menyerah. Bukan masalah di situnya Bu, maksudnya ini kok dari ro kasotrain in gitu, terus ujungnya ro domatain an gitu. Dua-dua Allah menurunkan kesulitan dan dengan jawabannya di situ makanya kan sama, itu gitu. ya gini, kalau saya nih mengartikan gini nih, karena a i u an in un gitu tuh kan itu ada ininya gitu tuh, ada maknanya gitu jadi tuh, kalau enggak untuk- asal gitu tuh kan. Kalau untuk yang terakhir an in un itu lebih kepada itu untuk kedudukan bagaimana Ya. dia subjek, mana dia predikat. Nah nanti itu kita belajarnya kapan? Insya Allah di bulan Syawal ya. Cuma saya masih belum menentukan kira-kira kapan nih mulai belajar, karena kan di bulan Syawal itu kan orang lagi masih sibuk-sibuknya kesana kemari. Kalau mungkin bahasa orang awam istilahnya bahasa ini itu antara jamak dengan apa namanya single dengan jamak gitu, apa tuh an gitu tuh kan istilahnya. Kalau yang a itu kalau berarti dalam- sendiri gitu, kalau yang kalau dalam bahasa an itu Inggris, banyak ya, gitu tuh, kalau istilah dalam- seperti itulah mungkin ya. Kalau dalam bahasa Inggris bukan sama n sih Bu. Kalau itu kan sama n sebenarnya sebuah. Cuma bedanya kalau itu yang Enggak, bukan ke situ, bukan itu maksud aku tuh, bukan gitu tuh. yang ini.
an, a, i, u kan gitu kan, an, in, un kan gitu tuh. Eh, itu kan ada di atas dua an, di bawah dua in, Oh, iya 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 dia kan iya gitu, iya iya kan iya gitu iya. an, in, un. Betul, Kalau betul, satu kan betul. a, i, Betul, u kan betul, gitu betul. tuh. Maksudnya Kalau yang karakternya satu tuh double. berarti Betul, iya gitu tuh betul, maksud betul, aku. betul, betul. Heeh. Jadi kalau yang A itu A, I, U berarti untuk satu gitu misalnya gitu tuh. Iya. Kalau an berarti untuk dua, in juga untuk dua kan gitu, Untuk un duanya untuk dua dua. Tapi apa untuk nih? Untuk ya dua. maksudnya pemaknaan dari kata yang berharokat an, in, un itu a, i, u itu gitu tuh maksud Jumlah aku tuh. jumlah jumlah Iya bisa. harokatnya atau jumlah bendanya? Bisa jumlah bendanya, bisa ke kata kerjanya istilahnya atau berulang-ulangnya gitu tuh maksud aku Gini tuh gini Bu, gitu. kalau Mungkin apa ya? kalau itu kan sudah ada materinya di Tanwin ya. Jadi gini, saya ulang sedikit ya. Ada Heeh, kitabun, ada heeh, kitaban, ada heeh, kitabin. Itu sebenarnya heeh. berarti sama. Kitabun, Ya, kitaban, kitabin, dan artinya sama-sama satu buku. Alkitabu kalau kita bu satu gimana? buku, Kalau kita ba satu satu buku. buku. Heeh, Kitabu, kitaba, kitabi, satu buku. heeh. Satu buku. Ya, yang Heeh, membedakan dia bisa sebagai subjek atau objek atau kata keterangan. heeh. Kan mengikuti kata sebelumnya kan gitu tuh kan atau kata depannya. Ya, Enggak. itu bisa. Nah, Heeh. kalau misalnya dua buah buku itu bukan kitaban, bukan seperti itu, bukan kitabun, bukan Iya, kitabin. enggak ke situ juga sih ininya Berarti pola pikir saya lebih tuh kepada enggak ke situ harokatnya pun. aja ya. Iya, Harokatnya aja ya. gitu. Kalau harokatnya, kalau misalnya A dia garisnya satu, kalau an garisnya dua, gitu. Ya kan? I garisnya satu, ya. Enggak, gimana ya? Sayanya mungkin udah nanti deh saya makanya saya masih belajar juga kan masih Oh ini gitu boleh, tuh boleh. makanya pengen pengen tahu aja kenapa saya begitu tuh. Saya juga gitu tuh kalau tidak ada seperti ini gitu tuh saya nggak ingat gitu tuh. Itu tadi seperti Mbak juga tuh tadi kalau nggak di ini kan nanti saya lupa. Tapi kalau sudah seperti ini kita ada berargumen bukan berarti kita mau menyangkal atau musuh pintar bukan tapi untuk mengingatkan saya juga gitu tuh istilahnya itu Betul. ciri khas saya juga seperti itu tuh saya biar ingat gitu jadi ketika lupa oh iya waktu itu pernah ini gitu tuh jadi lebih cepat teringat gitu itu sih ininya saya juga cara belajar saya juga seperti Mbak tadi itu tuh ya ya Baik, kalau seperti itu insya Allah kita besok ketemu lagi ya jam 6 siap sore ya. Jadi selama Ramadan ini saya live jam 6 sore. Jam 6 6 pagi. pagi Jam siap 6 pagi nanti orang-orang pada Insya nanya jam Allah 6 sore. besok pagi nanti ini Jam lagi 6 mudah pagi. Sebenarnya kemarin itu saya hanya live di tiap hari kecuali hari Sabtu jam 7 pagi. Tapi karena jam 7 pagi kelasnya sudah saya liburkan, itu jam 7 pagi itu ada kelas setengah 6 pagi via Zoom meeting itu kelas anak-anak SD. Jadi saya itu ngajar anak-anak SD yang dari kelas 2 SD pada saat itu, sekarang mereka udah ada yang kelas 6 dan SMP. Ada yang usia sampai 82 tahun, karena yang 83 kan sudah Itu kalau nikah ya. Zoom meetingnya tuh gimana cara mengambil ininya tuh linknya kayak mana tuh pengen tahu juga Itu ada jadinya. kelas tersendiri Bu, tapi Oh saya gitu. belum buka kelas baru karena memang itu Siap. kelasnya kelas-kelas yang sudah paling enggak sudah ada berapa, ada yang untuk bulan Mei itu nanti jalan yang mereka sudah 2 tahun ikut saya. Gitu. Jadi memang belum kelas-kelas baru lagi ini karena saya masih mencari hari juga, mencari waktu. Makanya saya lebih suka ya udah di sini aja deh gitu. Nanti kalau kalau memang begitu tuh saya pengen tuh ikut kelas apa Zoom itu kelas tuh pengen tuh karena kebetulan ini kalau 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 bulan Mei nanti saya istilahnya punya kegiatan itu sudah minim lah kegiatan saya gitu kalau ini tuh karena saya udah pensiun nanti itu ya kan jadi pengen gitu mendengarkan hal-hal yang seperti ini rasanya memang disitulah mungkin waktunya makanya Allah itu mungkin menemukan saya dengan akun ini mungkin ya itulah kalau saya pikir-pikir tuh semuanya kuasa Allah. Ya, baik. nanti ikut Boleh nanti Ibu boleh chat ke saya ya. siap Teman-teman di sini juga kalau masih ada yang belum paham, terus misalnya malu ngechat di sini boleh message saya ya. Nanti kalau pas kebetulan saya bisa lihat TikTok itu silakan atau komen-komen di VT itu juga silakan. siap Ya. Terima kasih ya semuanya ya ya. sama-sama Ada Bu Leli, Pak Ya, Yon, sama-sama dan Bu. semua teman-teman yang ada di
untuk rekamannya itu nanti teman-teman bisa lihat yang di Dinsmine ya, playlistnya Siap. ada di rekaman live Ramadan ya. Tapi kalau mau lihat Siap. VT-VT-nya itu ada di sini Mm-mm. juga. Itu yang playlistnya semua, soalnya saya masukin playlist, jadi teman-teman gak usah turun ke bawah scroll gitu. Tapi kalau mau turun juga silakan, mau kepoin satu-satu juga silakan gitu. Tapi kalau mau langsung itu udah ada di playlistnya Ramadan series ya. Terima kasih Iya. semuanya, mohon maaf pastinya saya banyak salah. Kita akhiri pertemuan pagi ini, semoga pertemuan pagi ini sangat-sangat bermanfaat ya buat kita semua Iya, ya, dan Amin. mendekatkan sangat. diri kita kepada Amin. Allah ya, dan tetap semangat Amin. ya beribadah Iya. di bulan Ramadan ini, dan kita beramal soleh di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin, karena kita nggak tahu kita akan ketemu lagi nggak di Ramadan berikutnya. Bisa Betul. jadi ini Ramadan terakhir kita, jadi kita benar-benar Walau alam. yang full lah untuk Ramadan ini ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, karena belajar itu menyenangkan. Menyenangkan, Saya end live ya. siap. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu Siap. udah otomatis turun nih, saya end live ya. Terima kasih. Siap. Ya, sama-sama.